Halo semuanya, kembali lagi di channel gua di Mekanik Audio 93. Di video kali ini gua bakalan review head unit Android 7 in dengan merek Orca. Head unit ini mempunyai RAM 2 GB dan internalnya 16 GB ya. Head unit Orca ini memiliki layar 7 in. Dan untuk tipenya sendiri ini ADR9988 ya, Care Multimedia System New Technology. Di sini juga terdapat USB, IPS, AUX in, RCA out, GPS, radio, MP3, speaker 4,5 watt dan GPS. Untuk spesifikasinya di sini udah terdapat Android ya, Android specification 7 in display, capacitive touchscreen, display resolution 1024x600, FM radio, built-in Bluetooth, USB 1 dan USB 2, AUX in, GPS, max power output, speaker, rear view kamera, front kamera, support steering wheel control, multi language USD, support mirroring dan digital processor. Dan selanjutnya kita buka aja untuk kelengkapan head unit ini. Oke, di sini yang pertama ada bagian untuk buku petunjuknya ya. Di sini ada buku petunjuk pengoperasiannya, untuk pemasangannya juga. Dan yang kedua di sini ada kabel-kabel untuk instalasinya ya. Ntar saya akan jelaskan satu persatu biar kalian mengerti dan apa aja kelengkapannya. Dan ini juga ada kartu garansi ya. Kemarin saya menanyakan pada salesnya untuk garansinya, yaitu garansi 1 tahun. Dan yang terakhir di sini ada head unit. Head unitnya. Dan ini ada satu lagi, ada bracketnya ya, juga dikasih bracket dan juga bautnya. Oke, kita singkirkan dulu semuanya, kita jelaskan satu persatu untuk bagian dari kabel-kabelnya biar kalian tahu fungsi-fungsi dari kabel dari head unit ini. Jadi jangan sampai kalian membeli barang, setelah sampai barang kalian menyesal karena tidak ada kebutuhan yang kalian inginkan. Oke, di sini ada soket instalasi ya. Ini ada juga kabel untuk colok steering wheel control. Bagi mobil kalian yang mobilnya Toyota atau Daihatsu, jadi ini tinggal VNV ya untuk soketnya. Jadi tidak perlu memotong-motong kabel lagi. Kalian tinggal VNV, tinggal colok langsung nyala ya. Dan ini untuk kabel steering wheel controlnya juga tinggal nyolok. Jadi kita tinggal mengaturnya aja di head unit. Nah, ini ada kabel untuk antena radio ya. Di sini untuk antena radio. Nah, untuk yang soket yang ininya nih, ini tinggal nyolok ke soket bawaan mobil. Ada mobil kalau nggak salah itu mobil Innova yang colokannya itu, colokan untuk radionya itu tidak bulat kayak gitu ya. Jadi untuk soketnya tinggal colok aja. Dan selanjutnya di sini ada kabel-kabel untuk RCA-nya ya. Untuk yang warna hijau ini untuk kebutuhan kita untuk pemasangan audio output untuk subwoofer ya, untuk subwoofer output. Jadi untuk penambahan amplifier. Dan selanjutnya di sini ada video output. Ada video output dan juga video input ya. Dan untuk yang bagian kuning ini video CVBS in ya, ini untuk video input ya, untuk video input dari luar. Nah, ini adalah untuk AUX in, untuk penambahan audio dari luar ke head unit. Misalkan dari handphone ke head unit menggunakan kabel AUX in. Di sini ada kabel AUX in 1 dan AUX in 2, R, L dan L-nya ya. Dan selanjutnya di sini ada kabel untuk audio output, yaitu untuk penambahan ampli juga, untuk penambahan power. Jadi untuk audio outputnya ya, jack RCA output. Oke, selanjutnya di sini ada kabel juga untuk RCA. Ini untuk RCA kamera mundur. Dan selanjutnya di sini ada kabel USB. Kabel USB terdapat 2 ya untuk colokannya. Jadi untuk kabel USB ini bentuknya kabel ya, yang kita bisa taruh di laci
USB 1 dan USB 2. Selanjutnya yang terakhir di sini ada antena GPS ya. Kalau antena GPS kalian tinggal colok aja karena ada soket pemasangannya di belakang. Oke, selanjutnya kita cek untuk head unitnya. Untuk head unit di sebagian sebelah kiri ini hanya terdapat tombol-tombol atau fungsi dari head unit tersebut. Dan untuk ketebalan kisaran 10 cm dan ada lubang 2 baut di sebelah kanan dan kiri untuk dudukan bracket ya. Untuk bagian sebelah kiri di sini terdapat lubang soket untuk instalasi ya, untuk setrum dan juga sikring untuk pengaman dari konsleting, dan juga soket untuk video in, video out, atau soket untuk jack RCA in dan outnya. Dan di sini terdapat antena GPS dan juga antena radio. Untuk bagian atas di sini terdapat diagram atau skema jalur kelistrikannya ya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Dan di sini ada lubang untuk kipas, namun tidak ada kipasnya di dalamnya. Saya kurang tahu fungsinya untuk apa itu, tapi yang jelas tidak ada kipasnya ya. Oke, selanjutnya kita tes untuk menghidupkan. Jadi untuk menghidupkan pertama, head unit ini memang agak lama ya, tidak seperti kalau sudah dinyalakan. Nah, untuk pengoperasian pertama head unit ini agak cukup lama. Nah, ini sudah hidup ya. Jadi kita bisa melihat di sebelah kiri di sini terdapat fungsi-fungsi untuk tombolnya ya. Nah, juga terdapat untuk mode standby-nya, jam dan tanggal ya. Untuk bagian pengaturan di sini kita lihat di sini ada pengaturan seperti handphone. Jadi kalian bisa mengatur koneksi internet dan juga koneksi untuk hotspot wifi-nya ya. Jadi penyambungan untuk sinyalnya atau datanya kita menggunakan hotspot dari handphone ya untuk tethering. Di sini juga terdapat bagian awal untuk radio, care setting, video. Jadi untuk tampilan awalnya, untuk bagian menunya kita bisa lihat di sini seperti Android biasa ya. Jadi terdapat aplikasi-aplikasi seperti Android ya, seperti Bluetooth, File Manager, Fixture atau Sound Recorder, Chrome, Connection, Maps, Play Store dan juga YouTube. Dan untuk setting bagian atas di sini untuk penyambungan WiFi, Bluetooth dan juga screen off. Jadi untuk menyalakan atau menghidupkan layar pada saat di jalan atau di mobil ya. Kalau slow kita bisa mematikannya tapi musik tetap berjalan. Dan di sini ada video out ya. Di sini untuk settingan untuk penambahan headrest atau monitor belakang. Jika kalian tidak mengaktifkannya, untuk bagian gambar di belakang tidak ngikut atau tidak ada signal ya. Jadi di sini untuk mengaktifkannya kalian harus meng-on-kan, dan jika sudah on kalian bisa melihat gambar di bagian monitor belakang. Jadi di sini ada tombol on off-nya. Dan untuk bagian care settingnya juga ada di sini di bagian atas. Kita bisa lihat di sini device portnya, yaitu untuk soket ya itu. Untuk sistemnya di sini terlihat Android 10 ya. Android 10 dan DDR 2 GB, flashnya 16 GB. Itu maksudnya untuk RAM-nya 2 GB dan untuk memori internalnya 16 GB. Di sini juga ada sound setting seperti head unit biasanya ya. Dan factory setting. Untuk factory setting kita bisa memasukkan kode 8 4 kali untuk memasuki atau memulai factory setting. Tapi saya tidak memakai untuk ini ya. Tapi jika kalian perlu atau ingin merubah sesuatu di head unit, untuk masuknya 8 4 kali ya. Care setting di sini juga tidak ini, saya tidak akan menjelaskan. Di sini volume ya untuk media sosialnya. Kalian bisa mengatur sendiri, dan juga ada kecerahan layar, navigation, dan ini steering wheel control ya yang tadi saya bilang. Jadi soketnya tinggal VNV untuk Toyota atau Daihatsu.
Jadi tidak perlu potong-potong kabel, tinggal colok langsung bisa kita setting. Oke, selanjutnya kita tes untuk suaranya ya. Di sini saya menggunakan radio, tapi saya belum mencolokkan antenanya ya. Kita coba. Untuk bagian suaranya lumayan bagus ini tanpa antena. Jika kita menggunakan antenanya juga pasti lebih bagus ya. Saya tidak bisa lama-lama untuk lagunya karena bisa copyright. Yang penting saya udah menjelaskan untuk bagian suara. Di sini suara cukup lumayan ya. Standar lebih ke atas sedikit ya dari head unit DHD kemarin. Orca berada di atas head unit DHD ya, yang kemarin saya unboxing. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini hingga sekarang. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bye.